Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen yang saya hormati, khususnya buat Ibu Ira Diana selaku sebagai dosen pengajar saya di mata kuliah Aljabar Linear. Perkenalkan, nama saya Ferry Ardiansah, saya dari kelas IF 104. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembahasan soal UTS ya. Langsung saja ke pembahasan soal yang pertama, di mana di soal yang pertama terdapat tiga matriks, yaitu matriks A, B, dan C, seperti yang ada di layar ya. Di mana di sini kita disuruh buat menentukan matriks D dengan pernyataan yaitu BC dikurangi dengan A, di mana matriks B dikali C dikurangi dengan matriks A. Nah, kalau terdapat pernyataan seperti ini, kita dahulukan dulu nih proses perhitungan matriks B dengan matriks C, di mana terdapat nih perkalian ya antara matriks B dan C. Nah, kalau terdapat proses perhitungan seperti ini, perlu kita perhatikan, yaitu kita harus tahu dulu nih bagaimana cara melakukan proses perhitungannya. Yaitu di sini saya menggunakan proses perhitungan baskom. Baskom artinya apa sih? Baskom itu artinya baris dikali kolom, di mana di sini saya akan mengalihkan baris yang ada di kolom B dengan dikali dengan kolom yang ada di kolom C, gitu. Seperti contoh, kalau misalkan nanti saya akan mengalihkan baris pertama ini dengan kolom yang ada di matriks C, yaitu kita akan kalikan satu persatu, yaitu antara baris pertama ini kita kalikan dengan kolom yang ada di matriks C, yaitu kolom 1, kolom 2, dan kolom ketiga. Untuk lebih mudahnya, kita langsung masuk ke proses perhitungannya nih. Nah, seperti contoh ini ya. Seperti contoh ini didapat dari mana sih ini? Nah, seperti yang bisa kita lihat ya. Ini kan baris pertama kan. Baris pertama kan ini 3, 5, dan min 2 kan. Maka kita fokus dulu di baris pertama dulu nih. Kalau misal pertama ini, ya kita tinggal kalikan baris pertama ini dengan kolom pertama. Begitu. Contoh, ini 3. 3 kan ini ya. 3 dikali kolom pertama. Mana nih? 4. Nah, selanjutnya berarti ditambah 5 dikali dengan 3. Tambah min 2 dikali dengan 4. Dan seterusnya ya. Kalau misal kita pindah nih ke eh, kolom yang kedua ini, ya kita pindah, tinggal kita kalikan baris pertamanya, karena kita masih di baris pertama, kita pindah nih, kita kan pindah di kolom kedua, berarti kita kalikan dengan kolom yang kedua, begitu. Contohnya ini, di baris pertama yaitu 3 dikali kolom kedua mana? 2, kemudian 5 dikali min 2, ditambah min 2 dikali 1, dan seterusnya ya. Kalau misalkan kita mau pindah proses perhitungan ke baris yang kedua ataupun yang ketiga, ya kita tinggal kalikan baris dengan kolom, yaitu baris kedua dengan kolomnya satu persatu antara kolom 1, 2, dan 3. Seperti itu. Saya contohkan di baris ketiga ini ya. Saya contohkan ya. Ini baris ketiga kan ini ya. Min 5, 4, 4. Ya kita tinggal kalikan nih baris dan kolom. Kalau masih di kolom pertama ya kita kalikan dengan kolom yang pertama ini. Berarti min 5 dikali 4, kemudian 4 dikali 3, dan 4 dikali 4. Begitu ya. Maka dihasilkan seperti ini nih proses penjumlahannya. Karena ini didapat ya dari perkalian ini. Contohnya 3 kali 4 ya 12. 5 kali 3 ya 15. Min 2 kali 4 min 8. Dan seterusnya. Maka dihasilkan matriks BC-nya yaitu baris pertama 19, min 6, dan juga 10. Kemudian baris keduanya 19, 17, dan juga min 2. Kemudian baris ketiganya yaitu 8, min 14, dan juga min 5. Selanjutnya, setelah kita tahukan proses perkalian antara matriks B dan juga matriks C, kita selanjutnya akan melakukan pengurangan nih terhadap matriks A-nya tadi. Nah, ini kan hasil BC-nya kan.
kemudian ini matriks A-nya kan. Nah, tinggal kita kurangkan nih. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, kalau terdapat proses seperti ini ya, maka yang kita lakukan ya kita harus mengurangkan antara baris dengan barisnya sesuai urutannya nih. Kalau misalkan kita mengurangkan baris pertama, ya kita kurangkan dengan baris pertamanya juga. Kalau kita mau mengurangkan baris kedua di matriks BC, ya kita kurangkan baris kedua di matriks A-nya, begitu sesuai urutan ya. Maka di sini kita dapat nih prosesnya. Kita tinggal kurangkan aja sesuai barisnya ya, sesuai urutannya. Yaitu 19 dikurang dengan min 1. Kemudian min 6 dikurang 2. Kemudian 10 dikurang 3. Kemudian 19 kurang 6 dan seterusnya ya. Tapi di sini yang perlu kita perhatikan, yaitu di sini kan ada kurang, ketemu kurang ya. Masih ingat nggak kalau terdapat proses seperti ini apa yang kita lakuin ya? Kalau terdapat proses kurang ketemu dengan kurang, maka hasilnya yaitu positif. Maka di sini didapatkan nih 19. Ini kan dasinya positif ya, berarti 19 ditambah 1. Berapa? 20. Kemudian min 6 kurangi 2 ya min 8. Kemudian 10 kurangi 3 ya 7. Kemudian 11 kurangi 6, 13. 17 kurangi 4 yaitu 13. Min 2 kurangi 3 yaitu min 5. Kemudian 8 kurangi 2 yaitu 6. Min 14. Nah, ini sama nih, ini hasilnya positif. Berarti min 14 tambah 5 yaitu min 9. Kemudian min 5 kurangi 4 yaitu min 9. Maka udah dapat nih hasil dari matriks D-nya. Seperti ini ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soal nomor 2 nih. Di mana di pembahasan soal nomor 2 kita disediakan tadi matriks D-nya yang sudah kita hitung ya. Dari soal yang pertama, kita akan melakukan proses determinan matriks terhadap matriks D tersebut dengan metode minor dan juga kofaktor nih. Nah, minor dan juga kofaktor apa sih? Dan juga apa sih ini minor dan kofaktor itu? Nah, minor minor dan kofaktor itu sebenarnya itu merupakan fungsi ya, fungsi yang terdapat di determinan nanti, di rumus determinan nanti. Maka rumus determinan yaitu ini A11 dikali C11 plus A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13. Nah, di sini kan kita belum tahu kan C11-nya tuh berapa, C1-nya C12 juga berapa, dan C13-nya juga berapa kan kita belum tahu ya. Maka kita lakukan proses perhitungan ini dulu nih, kofaktornya. Nah, kofaktor tuh ini nih. Kalau minor, minor nanti tuh kita cerminkan dulu nih kofaktornya dengan cara menghilangkan. Nah, yang perlu diperhatikan lagi di sini teman-teman ya. Ini bacanya gimana dulu untuk menghitungnya? Misal nih contoh, ini kan A11 ya. Kita dahulukan baris dan juga kolom ya. Kalau A11 itu artinya variabel A ini, nilai A ini, itu ada di baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama yang mana? Yang ini. Baris pertama kan yang horizontal. Kemudian kalau kolom kan vertikal ya. Jadi A11 yaitu baris dulu baru kolom. Berarti artinya variabel A ini ada terletak di baris pertama, kolom pertama, yaitu yang bersinggungan yang mana? Yaitu ini, 20. Berarti A11 yaitu 20. Kemudian A12 yang mana? Yang ini nih, berarti A12, berarti baris pertama, kemudian kolom kedua. Kemudian kita lihat nih, yang bersinggungan yang mana? Yaitu min 8 ya. Berarti min 8. A12-nya berarti lah min 8. Kemudian A13 ya tinggal kita singgungkan dengan kolom ketiga. Berarti yang mana? Yang 7. Itu tinggal kita cari nih. Yang belum ketemu yang mana? Yang C11, C12, dan C13. Tinggal kita hitung dengan rumus, yaitu min 1 pangkat 1 tambah 1 dikali M11. Nah, di sini ada nih proses perhitungan minornya. Nah, untuk menghitung minor ini,
kita harus menghilangkan dulu dengan cara mencerminkan antara baris pertama dan juga kolom pertama, karena kita akan menghitung kofaktornya dari C11. C11 kan artinya baris pertama kolom pertama kan. Nah, berarti kita cerminkan nih, baris pertama yang mana? Yang ini kan. Kolom pertama yang mana? Yang ini kan. Kita cerminkan dulu nih, kita kofaktorkan dulu dengan cara dihilangkan nih. Maka tersisa nih matriks 2 kali 2-nya. Sisanya ini kan. Maka kita masukkan di sini. Sisanya berarti 13 min 5, kemudian min 9, dan min 9. Nah, kalau sudah seperti ini, kita hitung nih minornya dengan cara kita kalikan silang antara baris pertama dan juga baris kedua. Sehingga dihasilkan 13 kali min 9 dikurang min 5 kali min 9. Kalau min ketemu min hasilnya positif. Berarti tinggal 13 kali min 9 yaitu min 117. Kemudian min 5 kali min 9 yaitu positif 45. Tinggal kita kurangkan ya. Maka hasilnya yaitu min 162. Nah, untuk menghitung C12 dan C13 gimana nanti ya? Nah, untuk menghitung ini nanti kita sama. Rumusnya sama kayak menghitung C11 ini. Cuman yang membedakan antara C11 dengan yang lainnya, kita yaitu pangkatnya nih. Kita harus perhatikan pangkatnya. Pangkatnya ini berlaku sesuai dengan proses perhitungan kofaktor yang akan kita tentukan. Misal, contoh C12 berarti nanti pangkatnya ya di baris pertama kolom kedua, berarti C, berarti pangkat 1 tambah 2. Kalau C13 ya tinggal 1 tambah 3, begitu. Maka kita hitung nih, C11-nya tadi kan, dengan rumus seperti ini kan, maka dihasilkan min 101. Nah, untuk menghitung C12, kita perhatikan nih pangkatnya kan, udah berubah nih, karena kita akan menghitung C12 ya, kita tinggal ubah nih pangkatnya 1 tambah 2. Nah, kemudian kita kali dengan minornya, minor 1, 2-nya. Karena kita akan mencerminkan kofaktor 1, 2. Nah, di sini ini dapat dari mana sih? Nah, seperti untuk menghitung tadi kan C11 kan. Kalau ini bedanya kan C12, berarti kita akan hilangkan, kita akan cerminkan C12 artinya di baris pertama dan juga kolom kedua. Kita akan hilangkan nih. Maka sisanya ya 13 min 5, kemudian 6 dan juga min 9. Ini nih sisanya ya. Maka kalau udah seperti ini, kita hitung M12-nya nih. Dengan cara kita kalikan silang seperti kita menghitung C11 tadi, M11 tadi. Kita kalikan silang antara baris pertama dan juga baris kedua ya. Maka dihasilkan 13 kali min 9 dikurang min 5 kali 6. Maka hasilnya yaitu min 87. Tinggal kita masukkan rumus kofaktornya. Yaitu min 1 pangkat 1 plus 2 kali min 87. Maka hasilnya positif 87. Begitu juga untuk menghitung C12-nya. Nah, sama nih. Kita hilangkan dulu. Cerminkan dulu nih C13-nya. Nah, dengan cara kita hilangkan baris pertama kolom ketiga nih dan kolom ketiga, maka sisanya ini kan. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Tinggal 13, 13, 6 dan min 9. Tinggal kita hitung M13-nya dengan cara kali silang seperti yang tadi. 13 kali min 9 dikurang 13 kali 6. Hasilnya min 195. Tinggal kita masukkan ke faktornya. Nah, ini makanya udah beda nih. Karena kita akan menghitung C13 ya. Kita tinggal tambahkan aja baris pertama kolom 3. Berarti 1 plus 3 dikali minornya. Min 195 ini. Hasilnya min 195. Kalau udah ketemu nih semuanya, eh, tentuannya ya tinggal kita menghitung determinannya, matriksnya. Tinggal kita masukkan aja nih, det D 20 karena A11 kan tadi 20 kan. Yang bersinggungan yang mana kan? Tadi 20. Kalau A12 berarti min 8. Kalau A13 ya 7. Berarti tinggal masukkan aja nih. 20 kali min 162.
ditambah min 8 kali 87. Kemudian ditambah 7 kali min 195. Maka dihasilkan dari determinan matriks D yaitu negatif 5301. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soal nomor 3 ya di sini ya. Dimana di sini soal pembahasan nomor 3 yaitu kita disuruh untuk menghitung hasil transformasi elementer dari matriks E ini dengan notasi ini. Nah, masih ingat nggak apa sih, gimana sih cara bacanya notasi tersebut? Nah, kita perhatikan dulu nih awalannya yaitu B, berarti baris ya. Kalau B1 berarti baris pertama ya. Baris pertama yaitu 3, min 5, dan 2. Jadi nanti baris pertama ini kita akan kalikan dengan duanya, pangkatnya ini 2. Kemudian ditambah dengan baris yang kedua ini, min 4, 3, min 3 ini. Dan kemudian baris kedua ini dikali dengan pangkatnya, min 3. Maka dihasilkan nih, seperti ini. Nah, ini didapat dari mana sih ketika ini? Yaitu baris pertama kan tadi ini ya, 3, min 5, 2. Nah, 3 ini kita akan kalikan dengan pangkat yaitu 2. Kemudian ditambahkan dengan baris kedua ini, min 4 dikali dengan pangkatnya, min 3. Dan seterusnya. Maka dihasilkan nih, seperti ini ya proses perhitungannya ya. Karena 3 kali 2 yaitu 6, kemudian min 4 dikali min 3 yaitu 12, karena min ketemu min hasilnya positif ya. Kemudian min 5 kali 2 yaitu min 10, kemudian ditambah dengan min 9 karena 3 kali 3, kemudian 2 kali 2 yaitu 4, ditambah min 3 kali min 3. Min ketemu min hasilnya positif, 4 tambah 9. Maka hasil akhirnya matriksnya yaitu di baris pertama yaitu yang awalnya 3, min 5, dan 2, kita temukan nih hasil akhirnya yaitu 18, min 19, dan juga 13. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soal nomor 4. Nih, di mana di pembahasan soal nomor 4 ini kita sama nih disuruh untuk menghitung transformasi elementer antara matriks E ini dengan notasi tersebut nih. Ini sama kan bacanya kayak soal nomor 3 tadi, cuman yang bedanya di sini simbolnya K. Berarti kalau K ya kolom nih, kalau tadi kan baris ya. Cuman secara pembacaan sama. Jadi di sini kalau K2 berarti kalau kolom kan vertikal kan. Berarti K2 kan yang ini. Kalau ini kolom pertama, ini kan kolom ketiga ya. Kolom keduanya kan ini. Berarti kolom kedua ini nanti kita akan kalikan dengan setengah pangkatnya. Kemudian ditambah dengan kolom ketiga ini dikali pangkatnya yaitu 3. Begitu. Maka dihasilkan perhitungan seperti ini nih. Kita fokus ini nih kolom keduanya ya. Maka contoh ini ya. Ini min 5 dari mana? Yaitu kolom 2 ini nanti tadi ya. Min 5 dikali pangkatnya setengah. Kemudian ditambah dengan kolom yang ketiga ini. 2 dikali pangkatnya 3. Kalau ini ya sama, berarti 3 ini dikali setengah pangkatnya. Kemudian ditambah dengan min 3. Karena kolom ketiga ya. Kemudian dikali dengan pangkatnya. Dan seterusnya ya. Nah, di sini kita hitung hasilnya berapa. Nah, hasilnya kalau kayak gini, ya kita dahulukan dulu yang perkaliannya dulu, yaitu min 5 kali setengah. Jadinya min 5 per 2. Kemudian 2 kali 3 yaitu 6. Dan seterusnya. Kemudian dihasilkan nih hasil akhirnya seperti ini. Nah, yang perlu teman-teman perhatiin ya. Di sini kan ada proses perhitungan seperti ini ya. Kalau ada proses perhitungan seperti ini, kita harus menghitung dulu. Kita harus menghitung dulu dengan cara menyamakan penyebutnya karena penyebutnya berbeda nih. Nah, seperti ini kan. Nah, ini kan kalau kosong berarti per 1 ya. Kita samakan dulu nih penyebutnya. Dengan cara ya tinggal kalikan aja nih penyebut antara bilangan 1 dan juga bilangan kedua. Yaitu 2 nih. Nah, kemudian kalau misal penyebutnya dikali dengan bilangan yang sama, bilangnya juga dikali dengan bilangan yang sama. Kalau misalkan ini kan udah 2 ya, berarti nggak usah dikali.
lagi kan, berarti tetap kan ini, berarti min 5 kan. Kemudian ditambah, ini harus dikali 2 dulu nih. Maka pembilangannya juga dikali 2. 6, berarti 6 kali 2, yaitu 12. Jadi min 5 plus 12, berarti hasilnya yaitu 7 nih. 7 per 2, berarti hasil akhirnya yaitu 7 per 2. 7 per 2 berarti berapa? 7 bagi 2 nih, berarti 3,5. Nah, seperti itu ya. Berarti kita harus lakukan proses penyamaan penyebutnya dulu nih untuk menghitung proses ini nih. Maka dihasilkan hasil akhirnya dari matriks E dengan transformasi elementer notasi seperti berikut. Dihasilkan yaitu baris pertama 3, 3,5, kemudian 2, kemudian min 4, min 7,5, dan juga min 3. Kemudian di baris ketiganya ada min 1, min 4, dan juga min 1. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soal yang kelima nih. Nah, pembahasan soal yang kelima di sini, kita akan menghitung rank matriks. Rank matriks nih, antara matriks E-nya. Nah, yang perlu kalian perhatikan untuk perhitungan rank matriks itu sendiri kan kita, artinya kan kita harus menghitung kan jumlah maksimal baris ataupun kolom yang tidak nol nih, yang tidak nol. Nah, untuk mengenolkan sendiri, kita harus menentukan nih elemen eksekutornya atau yang dinamakan atau yang biasa disebut yaitu pivot ya. Nah, pivotnya yang mana yang kita gunakan untuk mengeliminasi elemen yang lain. Nah, untuk melakukan eliminasi terhadap elemen yang lain, nah digunakan transformasi elementer. Seperti contoh di sini ya, kita akan menghitung matriks E-nya. Rank matriksnya berapa? Nah, di sini saya akan gunakan nih 3 ini sebagai pivot dulu, pivot yang pertama. Yang nantinya saya akan mengenolkan di baris kedua dan baris ketiga di kolom pertama ini saya akan nolkan nih nanti dengan transformasi elementer dengan notasi sebagai berikut, yaitu yang pertama B21 pangkat 4 per 3. Kemudian yang kedua yaitu B31 pangkat sepertiga. Di mana kita akan fokus ke baris kedua dan baris ketiga ya. Karena kita akan mengenolkan nih nanti nih. Di mana di sini kita dapatkan yaitu ini bacanya gimana kalau seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita harus ketahui dulu nih proses pembacaannya, yaitu contohnya ini. Kalau B2 1 pangkat 4 per 3 artinya B2 artinya baris kedua yang ini. Baris kedua ini nanti akan ditambahkan dengan pangkatnya yaitu 4 per 3. Kemudian dikali dengan baris pertama yaitu elemen eksekutornya tadi pivotnya. Nah, seperti contoh ini ya. Berarti baris keduanya berapa? Min 4 ditambah pangkatnya tadi 4 per 3 dikali baris pertama yaitu 3. Ini juga sama nih. 3 ditambah pangkatnya 4 per 3 dikali baris pertama yaitu min 5 dan seterusnya. Maka didapatkan perhitungan seperti ini. Nah, di sini kan terdapat perhitungan ini nih, perkalian dan juga penjumlahan kan dalam satu proses kan. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini, kita dahulukan dulu yang perkaliannya. Di sini kita dahulukan dulu kan perkaliannya kan. Yaitu kita tinggal bagi aja nih karena sama. Berarti tinggal hitung sisanya nih. Berarti sisanya itu min 4 plus 4 ini. Kemudian kalau ini sama, tinggal kalikan min 4 kali min 5 yaitu min 20 per 3. Jadi 3 plus min 20 per 3 dan seterusnya ya. Maka di sini hasil akhirnya yaitu, nah di sini kita lakukan hal yang sama kayak tadi nih. Karena di sini penyebutnya nggak sama, maka kita samakan dulu penyebutnya untuk menghitung proses ini. Maka dihasilkan matriks ini nih akhirnya nanti. Nah, kalau udah ketahuan nih hasil matriksnya, kita lihat lagi nih. Apakah matriks ini masih ada baris ataupun kolom yang kita bisa nolkan lagi nih. Nah, ini kan kita bisa lihat lagi, bisa lihat kan. Baris pertama dan juga baris kedua dan juga baris ketiganya sama kan. Maka kita bisa nolkan nih salah satu. Nah, di sini saya akan melakukan proses
mengenolkan di baris ketiga nih, di mana nanti ini baris kedua kolom kedua ini saya akan jadikan ke pot yang kedua untuk mengenolkan baris ketiganya dengan operasi elementer nanti, yaitu B3 baris ketiga dikurangi dengan baris kedua. Seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya, yaitu, nah di sini ya, kita akan melakukan proses baris ketiganya ini kita akan mengenolkan dengan cara melakukan pivot. Pivot yang kedua itu yaitu ini ya, baris kedua kolom keduanya ini dengan melakukan OBE, operasi baris elementer, yaitu B3 kurangi B2, yaitu baris ketiga dikurangi dengan baris kedua. Ya, kita tinggal kurangkan aja. 0 kurangi 0, berapa? Min 11 per 3 kurangi min 11 per 3. Kemudian min 1 per 3 kurangi min 100, min 1 per 3. Kalau min ketemu min kan hasilnya positif ya. Berarti di baris ketiga ini didapatkan 0 semua nih. Nah, di sini kita bisa narik kesimpulan nih. Di soal pembahasan nomor 5, yaitu disuruh menghitung rank matriksnya, di mana rank matriks itu sendiri yaitu menghitung jumlah maksimal baris ataupun kolom yang tidak nol ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih, yang tidak nol kan ada dua kan, yaitu baris pertama dan juga baris kedua kan. Maka rank matriks dari pembahasan soal nomor 5 yaitu ada dua, yaitu baris pertama dan juga baris kedua. Baris ketiganya nggak dihitung karena ini termasuk baris nol nih. Maka kita bisa kesimpulkan. Jadi rank matriks E adalah dua karena ada dua baris yang bukan nol, yaitu baris pertama dan juga baris ketiga, baris kedua ya. Seperti itu. Sekian pembahasan tentang soal UTS ya. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.